Ika. Waalaikumsalam Pak Irwan. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Irwan juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, hari ini katanya Ibu akan melaksanakan coaching itu. Betul sekali Pak Irwan. Kira-kira dengan siapa Ibu? Dengan Pak Gigin. Pak Gigin Ginanjar. Oke, Pak Gigin. Baik Ibu, sebelum melaksanakan praktik coaching, boleh nggak saya nanya sedikit nih? Boleh banget Pak Irwan, silakan. Ketika praktik coaching nanti yang akan dilaksanakan, bagaimana nih rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada percakapan coaching ini Bu? Ya, saya menggunakan rubrik penilaian yang saya gunakan itu dari indikator tahapan tirta ya Pak Irwan ya. Saya akan melihat indikator tahapan tirta itu mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi sampai pertanggungjawaban. Sampai bertanggung jawab. Iya. Baik, Bu, kemudian kompetensi coaching mana nih yang nanti yang akan Ibu kembangkan? Ya betul ya Pak Irwan. Saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot yang bersifat terbuka nih, sehingga nantinya coach itu ketika mendengarkan jawaban Puci, coach bisa sambil berpikir untuk langkah yang dapat diambil seperti apa. Baik, berarti lebih spesifik lagi ya Bu ya. Nah, mengarahkan coach untuk berpikir menggali ide-idenya. Mungkin itu saja Ibu yang akan saya tanyakan. Silahkan bisa dipanggil Bu untuk melaksanakan praktik coachingnya. Saya meminta izin untuk mengobservasi ya Bu ya. Ya, Pak Irwan silakan. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam Pak Gigin. Bu Ika, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Gigin. Pak Gigin sendiri apa kabar? Alhamdulillah Bu Ika, saya juga baik ya. Tentunya pada hari ini Bu Ika sedang sibuk tidak? Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya silahkan Pak Gigin, kebetulan sekarang tidak sibuk ya, sudah meluangkan waktunya dari mengajar. Ya. Memang seharusnya kita sesama rekan itu saling membantu ya Pak Gigin. Betul sekali. Bisakah Bapak ceritakan masalah yang sedang Bapak hadapi? Begini Bu, tentunya saya selain mempunyai tugas mengajar, kebetulan saya ditunjuk atau diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah, yaitu menjadi operator sekolah Bu. Yang mungkin Ibu juga tahulah bahwasanya tugas operator itu tidak henti-henti gitu ya. Kalau misalkan tugas satu sudah selesai, tugas satu datang lagi Bu. Bahkan tugas yang satu belum selesai, tugas yang lainnya sudah ngantri Bu. Jadi itulah permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu. Oh, berarti permasalahan Pak Gigin yang sedang dihadapi yaitu terkait tugas utama menjadi guru, yaitu mengajar dengan tugas tambahan sebagai operator ya Pak Gigin. Kira-kira nih tujuan Pak Gigin dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Gigin harapkan? Tentunya begini, tujuan saya menghubungi Bu Ika, saya ingin mendapatkan ide, saran, bahkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh saya Bu. Jadi Pak Gigin ingin mendapatkan ide, mendapatkan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi tadi ya Pak Gigin. Betul sekali Bu. Nah kira-kira nih Pak Gigin, apa hambatan yang Pak Gigin rasakan nih terkait permasalahan yang tadi Pak Gigin paparkan? Nah tentunya saya ingin tetap fokus pada tugas utama saya Bu, tentunya sebagai guru tetap dilaksanakan Bu. Karena memang ada kalanya ketika saya sedang asik mengajar dengan murid gitu ya, tiba-tiba kepala sekolah datang ke kelas Bu untuk menyelesaikan pekerjaan operator yang memang harus beres pada waktu itu Bu. Sehingga saya sebagai guru gitu ya selalu meninggalkan siswa di kelas Bu. Ya, saya pun dengar demikian pagi dari rekan saya yaitu di sekolah saya, yaitu betul sekali operator itu sibuk dengan berbenturan dengan mengajarnya di kelas ya Pak. Terkadang pekerjaan operator itu datang secara tiba-tiba dan tidak diundang pun dia sudah datang ya. Betul ya Pak Gin? Betul sekali Bu Ika, apa yang dikatakan Bu Ika. Nah, ini Pak Gin, apakah ada rekan Pak Gigin lain gitu ya yang dapat membantu tugas Bapak ini sebagai operator? Oh, terkait rekan tentunya ada Bu untuk menggantikan saya gitu ya.
dan saya pun berencana membagi tugas tambahan operator saya dengan rekan yang lain, Bu. Agar tugas saya yang utama tidak terganggu dan tetap dilaksanakan. Saya pun akan meminta bantuan kepala sekolah, bahkan rekan sejawat gitu ya, untuk mengerjakan tugas operator yang diberikan kepada saya. Nah, maka saya akan meminta gitu ya, mereka menggantikan saya mengajar di kelas agar siswa mendapatkan haknya gitu. Ya betul Pak, saya setuju dengan apa yang tadi Bapak katakan, agar siswa mendapat haknya yaitu belajar dengan gurunya di kelas ya. Yang memang harus meminta bantuan dari rekan sejawat ataupun kepala sekolah ketika Pak Gigit ingin mengerjakan atau menyelesaikan tugas operator tersebut. Nah ya, jadi misalnya itu merupakan kondisi idealnya ada di level 1 sampai 10. Nih kira-kira kondisi yang Pak Gigit hadapi ini berada di level berapa? Nah, tentunya kalau menurut perasaan saya ya, Bu, itu permasalahan yang saya hadapi sekarang itu berada di level 4. Oh, jadi masalahnya berada di level 4 untuk saat ini ya Pak Gigit ya. Kira-kira pada saat Pak Gigit ingin adanya perubahan nantinya ingin ke level berapa Pak Gigit? Tentunya kalau permasalahan di level 4 tentunya saya ingin meningkatkan ya, Bu. Ya. Yang tentunya idealnya itu menurut saya, Bu ya, di level 7 lah, itu sudah cukup bagi saya, Bu. Paling tidak saya bisa menjalankan tugas utama saya sebagai guru dan bisa menjalankan tugas tambahan saya sebagai operator. Oh, ya jadi Bapak Gigit ingin adanya perubahan dari level 4 menjadi level 7 ya Pak Gigit. Jadi sekarang nih, apa rencana Pak Gigit untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Nah, tentunya dalam menyelesaikan permasalahan ini tentunya kita harus mempunyai rencana nih ya. Ya. Yang pertama, tentunya saya akan berbicara dengan rekan sejawat yang akan dimintai bantuan oleh saya, Bu. Tentunya ya, saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu, dan saya pun ketika memberikan suatu pekerjaan tidak akan lepas tangan begitu saja, Bu. Tetap saya bimbing dalam pengerjaan tugasnya. Setelah itu saya pun mencoba menyampaikan hal ini kepada atasan, Bu. Itu mungkin rencana saya, Bu. Ya, bagus sekali yang direncanakan oleh Bapak itu adanya kolaborasi ya, kolaborasi antara rekan sejawat dan kepala sekolah. Ya, kira-kira nih Pak Gigit itu membuat Bapak tenang, ya siswa itu mendapatkan haknya ya, dan Pak Gigit pun juga akan bisa menyelesaikan tugas lainnya. Rencana yang bagus yang bisa Bapak laksanakan ini. Nah, apa komitmen Bapak nih terhadap rencana Bapak yang dipaparkan tadi? Pasti mempunyai komitmen. Ya, betul. Ketika kita mempunyai rencana, tentunya kita juga harus mempunyai komitmen ya. Iya. Saya berkomitmen untuk tetap fokus pada tugas saya sebagai guru, Bu, tentunya, yaitu mengajar di kelas bersama siswa saya, dan juga bisa menyelesaikan tugas tambahan saya sebagai operator dengan meminta bantuan kepada rekan saya. Mungkin itu, Bu, komitmennya. Bagus sekali Pak, saya sangat mendukung ya Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan harapan yang Bapak rencanakan tadi ya Pak. Ya. Jadi bagaimana nih tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Nah, tentunya tindak lanjut dari percakapan hari ini, tentunya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah atau atasan saya terlebih dahulu. Kemudian saya berkoordinasi dengan rekan sejawat saya, Bu. Ya, betul sekali. Ya. Nah, kira-kira nih kapan Pak Gigit akan memulainya? Nah, tentunya saya tidak akan menunda-menunda lagi ya, Bu, terkait apa yang dihadapi permasalahan saya. Tentunya mungkin saya besok juga akan mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah atau atasan saya. Ya, bagus sekali ya Pak Gigit. Permasalahan yang kita hadapi itu kita carikan solusinya lebih cepat lebih baik ya. Betul. Nah, sekarang apa nih yang bisa Bapak simpulkan nih dari percakapan kita hari ini? Nah, tentunya dari percakapan hari ini tentunya dapat disimpulkan saya bisa menemukan ide setelah sharing dengan Ibu terkait permasalahan yang saya hadapi ketika saya bingung menghadapi tugas utama saya sebagai pendidik, yaitu mengajar, dengan tambahan
saya yaitu OPS, saya sama pentingnya juga terkait data, keuangan bahkan yang lainnya, Bu. Setelah kita sharing terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Gigin, apa nih yang dirasakan Pak Gigin sekarang? Nah tentunya Bu, setelah sharing dengan Bu Ika, alhamdulillah Bu, saya merasa lega. Setelah sharing dengan Ibu, saya tidak merasa khawatir lagi Bu dengan apa yang akan saya rencanakan ke depan. Terima kasih Bu Ika atas waktu atau sharingnya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang profesional. Amin ya robbal alamin tentunya Bu. Lain waktu kita berbincang lagi ya Bu. Ya baik Pak Gigin, siap, tenang saja ya, saya memiliki senggang waktu yang nantinya Pak Gigin butuhkannya Pak. Terima kasih sekali lagi Bu. Itu saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika, Pak Gigin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya Bu Rika, Pak Gigin, apa yang saya lihat tadi dari praktik coaching ya, Ibu dan Bapak sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat sudah sesama mitra gitu ya. Karena pada prinsip coaching itu sendiri, mitra dan coach itu setara gitu ya Pak Bu. Dari apa yang dilaksanakan pada saat praktik coaching tadi, apakah sudah sesuai nih dengan apa yang di awal kita bicarakan tadi Bu? Sudah sesuai dengan kompetensi yang di awal dibicarakan? Ya, baik ya Bapak. Alhamdulillah ya, izin saya menyampaikan dari hasil pengamatan saya tadi ya Pak, itu sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya. Sehingga coaching itu bisa menggali ide-idenya. Terlihat runtut ya dalam hal waktunya dan kapan, terus siapa yang akan membantu. Sudah tergali semuanya ya Pak, sangat luar biasa. Ya, baik. Alhamdulillah ya Pak Bu, izin menyampaikan kembali dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sehingga si coach ini bisa menggali ide-idenya, terlihat runtut juga, waktunya juga ada, siapa saja yang membantu juga tergali semuanya ya Bu ya, luar biasa ya. Ini Bu Ika nih, kedepannya nih kira-kira sebagai seorang coach gitu ya, dari kompetensi coaching mana nih yang akan Ibu kembangkan lebih lanjut? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Erlan, tapi di sini lebih eksploratif lagi ya, bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang ada di coaching ya, karena pada dasarnya setiap orang itu mempunyai potensi-potensi atau solusi-solusi yang luar biasa sekali Pak Erlan. Baik, luar biasa ini ya Bu Ika, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Rika, Pak Gigin atas waktunya. Ya, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.